pengadministrasian taklim pada semester berjalan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para mu'alim, mu'alimah, langsung saja saya paparkan atau saya buka saja ya, share yang mungkin Bapak Ibu juga bisa sekaligus kalau memungkinkan sekaligus mengakses Google Classroom-nya masing-masing, maka nanti mungkin kita bisa berinteraksi di situ. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan atau yang dari makalah apa ya, hanya sekedar tutorial saja ya, tutorial yang sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Coba saya buka lagi nih, terkait dengan penggunaan Google Classroom untuk administrasi. Google Classroom yang di mana kita berada itu ada, kita menggunakan sebagai media untuk penilaian, itu kita pasti akan berinteraksi di situ baik dengan tim taklim maupun dengan para santrinya atau para mahasiswa peserta taklim. Nah, itu kita berinteraksi di situ. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti mendapatkan undangan. Hanya saja undangan itu bagi Bapak Ibu yang bukan atau tidak memiliki email UII, undangan itu akan muncul di email. Tetapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai email UII atau teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa 2019 yang menjadi mu'alim untuk mahasiswa 2020 atau mahasiswa 2018 yang masih menjadi mu'alim, ya, itu langsung akan mendapatkan undangan itu di Google Classroom-nya masing-masing. Ya, begitu membuka Google Classroom, pasti nanti di situ akan ada undangan untuk ada satu icon untuk di-accept atau diterima ya. Saya gambarkan seperti ini. Jadi Google Classroom itu dapat kita lihat dari akun email kita. Kalau bagi Bapak Ibu yang belum biasa ya, tapi bagi teman-teman mahasiswa insya Allah sudah biasa karena saat ini perkuliahan pasti menggunakan Google Classroom. Nah, di menu email UII, email Gmail, baik Gmail UI maupun bukan, itu pasti ada menu di sebelah kanan atas titik-titik 3. Ini namanya toolsnya Google ya. Jadi di sini ada banyak perangkat miliknya Google yang bisa kita manfaatkan. Banyak sekali dan ini sangat jika kita sudah menguasainya banyak alat yang bisa kita manfaatkan untuk membantu pekerjaan maupun proses pembelajaran. Nah, yang terkenal memang saat ini itu Google Classroom ini ada di bawah. Logonya seperti ini. Ketika kita klik maka dia akan muncul seperti ini. Ini Google Classroom saya, ya. Nah, di sini ada banyak sekali kelas-kelas ya. Kelas yang ada di sini adalah kelompok-kelompok taklim. Anggap saja kita seperti ini, kita lihat ini ada taklim kelompok 26, taklim 10, taklim 11, ya, taklim 12, ini angkatannya 2020, ini 2019. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini banyak sekali. Nah, ini sebagai alat bantu kami untuk pengelola taklim di Fakultas Hukum UI untuk melihat aktivitas para mu'alim dalam melaksanakan pembelajaran taklim ini. Pembelajaran atau taklim ya. Anggaplah misalkan seperti ini. Kita dapat mengetahui mahasiswa yang bergabung atau teman-teman yang bergabung dan yang belum. Nah, itu dari sini ya. Dari kita bisa membuka, mengeklik kelasnya, kemudian kita pilih people atau anggota ya kalau dalam bahasa Indonesianya. Terus nanti yang atas ini teacher, kemudian yang bawah adalah peserta mu'alim. Nah, di sini ada gurunya
ini bukan guru ya, yang guru, yang mualimnya sebenarnya Mas Aldi ini. Mas Aldi Nokadia Rasidin. Sedangkan kami bertiga itu membantu apabila nanti ada kesulitan. Misalkan kita akan tahu kalau nanti semua sudah menggunakan Google Classroom, kita akan tahu setiap minggunya itu ada pertemuan atau tidak. Kalau misalkan pas kosong, nanti mungkin kita mau mengingatkan apakah memang libur ya dalam minggu yang bersangkutan ini ataukah berjalan. Nah, nanti akan kita lihat aktivitasnya itu ada di stream dan classwork, atau kalau di tempat Bapak Ibu nanti ada forum, terus di sini ada tugas kelas. Nah, distribusinya nanti akan di sini. Kalau kita mau mengumumkan kapan kita mau pertemuan, itu kita bisa menggunakan forum atau stream di sini. Kita bisa menuliskan di sini. Kita akan menyelenggarakan taklim pertemuan kedua pada misalkan pada 12 Oktober pukul anggaplah misalkan 13.30 melalui di sini kita bisa menautkan tautannya Zoom ya. Kalau pas kita tidak daring, kita bisa menyebut di mana tempatnya, bisa di Masjid Al-Azhar atau di ruangan atau di hall itu bisa. Tetapi karena saat ini kita menggunakan metode daring, sehingga otomatis ini biasanya tautan. Kalau tidak, paling tidak nanti kita bisa menyampaikan bahwa agar teman-teman bersiap ketika kita hubungi antara pukul 13, anggaplah 30 sampai 15. Nanti teman-teman taklim, peserta taklim diharapkan jam itu menyediakan diri untuk standby dihubungi. Karena kalau live semua itu kasihan, terlalu boros ya bagi teman-teman mahasiswa yang lain. Jadi mungkin bisa saja nanti kita mengundang dalam satu Zoom ya, tautannya non sewu. Tautan Zoom itu bisa kita, tapi nggak kelihatan ya kalau Zoom saya bukakan di sini. Kita anggap saja saya sebagai contoh, tak ambilkan tautan Zoom di ini ya, di tempat taklim. Koordinator taklim. Nah, misalkan seperti ini, kita ambilkan tautan. Kita copy di sini, oke. Sudah ada beberapa mualim yang melakukan itu dan sepertinya sudah lancar kegiatannya. Seperti ini, baru setelah itu kita post. Anggap seperti ini. Ini sebagai contoh saja. Dan ini kita bisa mengeditnya juga. Mengedit ataupun menghapus ya. Ini di tempat teman-teman mahasiswa nanti otomatis akan sampai. Insya Allah efektivitas kita menginformasikan menggunakan Classroom dan WA relatif sekarang sudah mulai sama. Jadi kita tidak perlu ragu tersampaikan atau tidaknya ya. Insya Allah tersampaikan. Ya, terus Pak, maaf mau nanya Pak. Untuk taklim ini tapi nggak harus pakai Google Classroom kan Pak? Maksudnya pakai grup tidak. WhatsApp gitu nggak apa-apa kan? Tidak masalah. Nah itu nanti saya tegaskan bahwa untuk saya cuma mencoba menyampaikan dulu untuk Classroom seperti ini ya. Ini ya baik, makasih Pak. Ini saya hapus dulu agar teman-teman yang di grup 10 ini tidak kaget. Oh kok ada pertemuan baru gitu ya. Hanya sebagai contoh. Nah oke. That's nggak masalah ya. Nanti para mualim-mualimah itu mau menggunakan perangkat apapun untuk melaksanakan pembelajaran ini, mau pakai Skype, mau pakai WA, mau pakai Telegram, mau pakai Meet, mau pakai Zoom, itu kita serahkan sepenuhnya kepada para mualim-mualimah ya. Tetapi saya kembali menyampaikan bahwa yang utama adalah terkait dengan administrasi kehadiran. Terus nanti mungkin di akhir semester itu Bapak Ibu itu punya tugas untuk menilai di akhir ya. Anggaplah pertemuan ke-12 itu nanti menilai
kemampuan setelah 12 atau 11 kali pertemuan. Dia naik kemampuannya enggak ke bacanya, mungkin membacanya. Ketika yang sama sekali belum bisa membaca, mungkin karena pakai metode Iqra, berarti sampai Iqra jilid berapa, ibaratnya seperti itu. Ya, nanti tercatat. Nah, pencatatannya itu kan kita sudah menyampaikan kemarin. Mohon maaf saya bukakan yang grup mu'alim ya. Jadi kebetulan di sini saya juga mengadmini sebagai admin dari fakultas untuk memberikan tugas itu kepada Bapak Ibu mu'alim. Ada grup mu'alim 2020, ada grup mu'alim 2019. Nah, nanti akan ada lagi ya mu'alim bagi mahasiswa 2018 dan 2017 yang masih mengulang karena mereka belum lulus ketika ujian akhir bagi angkatan 2017 dan 2018. Jadi mohon maaf sekaligus ini informasi juga kepada teman-teman yang mungkin saja nanti mungkin kita bisa mempertimbangkan untuk kita rekrut lagi atau kita minta lagi untuk mengampu kelompok jika memungkinkan. Tetapi kayaknya 2 kelompok saja mungkin sudah cukup berat ya. Nah, mungkin saja kalau tidak Bapak Ibu bisa jadi teman saudara yang tapi kami harapannya sebenarnya kalau memungkinkan teman-teman mahasiswa dulu ya, karena agar ada hubungan emosional dengan sesama sivitas akademika. Kalau waktu Bapak Ibu dosen yang senior pengalamannya pada saat mereka menjadi mahasiswa itu ada kegiatan semacam pendampingan. Nah, harapannya sebenarnya seperti itu, ada pendampingan kepada adik angkatan. Nah, ini harapannya memang yang utama ada. Kalau nanti ternyata kita kepentok ya istilahnya kok tidak mendapatkan tenaga dari mahasiswa, maka terpaksa mungkin dari Bapak Ibu yang dari luar UI juga kami persilahkan ya untuk bisa mengampu kegiatan taklim. Ada 2 grup, ini adalah grup untuk menyampaikan tugas yang pertama kemarin kita sampaikan bahwa Bapak Ibu kami mohon untuk mengisi kegiatan present ini. Nah, kami bagikan tugas administrasi 2020 bagi yang sudah membuka. Itu Bapak Ibu nanti bisa mengisikan di sini. Kesulitan, misalkan Bapak Ibu kesulitan untuk mengisinya, kami bisa membantu untuk menyampaikannya. Nah, seperti ini. Anggaplah ini kelasnya Mas Mursyid ya, Mas Mursyid Abdul Rauf. Nah, ini beliau sudah menyelenggarakan taklim 2 kali. Dengan yang pertama itu ketika ini yang pertama ini termasuk yang ini ya, kemarin kami mohonkan untuk diisikan. Yang pengajian pembukaan taklim itu masuk absen pertama. Nah, ini kedua, beliau sudah melaksanakan aktivitasnya. Nah, di sini ada mahasiswa yang belum mengikuti taklim hari kedua ya, atau taklim keduanya, maksudnya pertemuan kedua. Itu ada Mas Sindu, ada mahasiswa Tito, itu ada. Nah, ini bisa saja Bapak Ibu ketika ada waktu luang terus kemudian
dia sempat ya di lain hari. Nah, itu kemudian menyusul jika Bapak Ibu berkenan untuk membimbingnya, monggo disilahkan. Tetapi kalau memang misalkan tidak memungkinkan, ya berarti nanti bisa saja itu dimasukkan pada pertemuan ketiga. Itu hak mualim ya, hak mualim. Karena ketika sudah menentukan pertemuan kedua, tetapi dia tidak datang, itu kan sebenarnya bisa dikatakan dia bolos ya, dia bolos di hari itu. Tetapi misalkan ada keterangan atau Bapak Ibu tetap memberikan fasilitas untuk membimbingnya di hari lain, sehingga dianggap sebagai pertemuan kedua, monggo. Itu diserahkan kembali kepada para mualim ya. Tapi ketika tetap strike bahwa pertemuan kedua dia nggak datang, ya berarti dianggap alfa. Ini bisa saja dicoret. Ya, itu sebagai sebagai ketetapan para mualim. Nah, ketika ini kami bisa membantu untuk mengisikan di sini nomor mahasiswanya. Tetapi harapan kami Bapak Ibu sebenarnya bisa mengambil dari data yang pernah kami bagikan, dan sekarang mungkin sampai sekarang juga masih itu ada di forum ya. Terus kemudian ada di sini. Ini anggaplah kelompok berapa tadi? Mas Mursyid, Ustadz Mursyid ya. Nah, Ustadz Mursyid di sini. Ustadz Mursyid. Nah, ini sebenarnya kemarin tinggal ngopi terus dipaste saja. Ngopi di sini terus bisa dipaste di sini. Tetapi karena sudah diisi kan berarti harus dicocokkan. Kalau saya tumpuk saja belum tentu sama. Ya, belum tentu sama. Coba saya samakan dulu. Nomor 1 Brian. Nah, ini kan nggak sama kan? Nah, berarti harus disesuaikan. Brian nomor berapa? Nomor berapa? Tapi nggak masalah. Ini sudah tertulis di sini sehingga tidak perlu dibenarkan, tinggal nanti memasukkan nomor mahasiswanya saja. Seperti ini. Saya juga ini ada yang sudah aktif seperti Mas Mursyid, tapi ada juga yang mungkin masih kosong. Ini sudah jalan, alhamdulillah. Nah, ini masih kosong. Mas Putra. Nah, ini untuk yang masih kosong di minggu pertama ini akan kita asesmen. Asesmen dalam artian belum sempat melaksanakan taklim atau ada hambatan ya. Bisa jadi mungkin karena sesuatu hal kemudian memang terpaksa kemudian mengundurkan diri. Nah, ini berarti kami harus mencarikan penggantinya. Nah, nanti akan kita asesmen dalam minggu depan ini siapa yang memang terus nanti kami harapkan bisa terus mengampu, tapi yang memang kesulitan sekali tidak memungkinkan melanjutkan, nanti akan kita ganti. Ini kita indikasikan yang ini masih kosong ya, Mas Putra ini masih kosong. Pak, saya kemarin udah ngelaksanain udah ngajar taklim, cuman nggak tahu kalau absennya harus ngisi di Excel itu. Okay. Saya ngisinya malah manual, saya print terus saya cetak sendiri. Nggak apa-apa. Sudah iya. Nanti akan kita bimbing. Nanti di luar ini ya, forum ini nanti atau besok siang nanti kita bimbing untuk bisa mengisikan di sini. Agar nanti kita tahu perkembangannya. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Makasih, ya. Pak. Saya juga ngisinya manual, pelan-pelan. Gimana? Kelompok saya juga ngisinya manual, Pak. Soalnya saya masih bingung cara ngisinya. Oh, baik. Nggak apa-apa. Nggak masalah ya. Ya, makasih, Pak. Cara ngisinya sebenarnya cuma tinggal masuk. Sebentar, saya contohkan tempat saya saja ya. Saya itu diberi sebentar saya contohkan. Bentar ya dia. Iya, emang lagi nggak ngomong. 73 ya, saya.
Sebentar. Saya di kelompok 73. Kok belum ada Mas Heru? Kelompok 73 bisa saya di-invite dulu Mas Heru? 73. Pak, kelompok saya taklim 26 tuh katanya ada Google Classroom-nya, tapi saya mualimnya belum masuk. Kelompok 26 2020? Iya. 26 ya. Coba sekalian saya lihat. Mbaknya buka Google Classroom bisa? Bisa, Pak. Bisa. Oh iya, namanya siapa? Sekalian saya masukkan. Adinda Prameswari. Adinda. Ini ya. Benar nggak? Iya. Adinda Betul, betul, Pak. Betul ya. Sebentar, Mbak. Jangan Betul. jenengan kalau berkenan saya minta untuk share, boleh? Pakai laptop nggak sekarang? Biar nanti kita bisa melihat contohnya. Share apa, Pak? Share screen. Oh, boleh, Pak. Saya pakai HP. Nggak apa-apa, Pak. Pakai HP bisa ya? Bisa. Pak, tapi nggak bisa share screen karena cuma bisa host aja yang bisa share. Oh, enggak, nanti saya bagi, saya kasih. Mas Heru, Oh ya. minta Baik. tolong Mbak Adinda Prameswari di aktif Dinda Prameswari atau diberi share screen atau dikasih co-host. Sudah, silakan. Namanya Adinda Prameswari. Oke. Ya. Silakan di-share, Mbak. Oh, ini Mbak Adinda wis kebacut asep. Saya pengen memperlihatkan ketika jenengan accept itu. Oh, ketika Masya Allah. menerima undangan. Ya sudah kebacut. Oh, Ya udah, nggak usah share sih, Pak, berarti. Enggak apa-apa. Silahkan dibuka saja, terus di screen biar bisa. Silahkan share screen, enggak apa-apa. Nah, kalau Mbak Adinda nanti masuknya di kelompok yang taklim di Classroom Mualim 2020. Tapi belum muncul ya, Pak, ya? Share screen saya. Sudah? Belum muncul. Dicoba share screen lagi. Kelompok 26 ya, Mbak Adinda. Udah ya, Pak, ya? Muncul, Mbak. Oke. Sudah muncul ya? Bentar saya buatkan. Adinda Prameswari. Baik. Nah, itu sudah muncul. Ini yang 2020 ya? Iya, Pak. Terus masuk ke tugas, Mbak, tugas kelas. Diklik tugas kelas. Sebentar, ditunggu. Belum muncul? Belum, Pak. Kita tunggu. Mualim 2020 ya, tugas kelasnya itu harusnya muncul nanti. Itu masih loading.
Masih loading. Kalau pakai HP agak lambat. Kalau bisa pakai laptop mungkin lebih membantu. Oh, bukan kelompok 26, Mbak. Diklik lagi. Sorry. Diklik yang Mu'alim 2020. Ini kita mau menunjukkan cara mengisikan administrasinya. Diklik dulu. Diklik ini. Yang garis 3 itu. Itu. Mu'alim 2020 di bawah daftar tugas itu. Ya, terus diklik tugas kelas. Tugas kelas. Oke, nah ini ada administrasi taklim 2020. Silahkan Ya, diklik. baik. Oke, terus di bawah lihat, dibuka dulu, terus Oh, di sini ya, Pak ya? nah, iya, silahkan dibuka itu. Kayak mana nih? Astaga. Agak susah memang ketika coba ya, ketika menggunakan sebentar ya, saya bantu sebentar. Iya. Nah, coba di situ nanti ada perubahan ya 26. Oke, saya kopikan pesertanya ya. Saya kopikan pesertanya di tempat Mbak Adina. Coba di tempat Mbak Adina muncul enggak? Yang atas itu diklik. Sebentar. Bawah lagi, di bawah. Jangan di komentar. Nanti ada yang dibagikan di sebelah kanan atas. Tapi ini ke bawah. Oh iya, terus. sudah Pak. Ini ya? Nah, sudah muncul kan? Iya. Nah, itu pesertanya. Mungkin Oh, jangan iya. bisa ngisi. Nah, ngisi di sini. Ngisi di sini. Mengklik dulu edit ya berarti. Iya, Karena pakai paham. HP agak, kalau nggak terbiasa agak repot. Tapi kalau menggunakan laptop lebih gampang. Nanti udah ya, saya kembali tarik ini share screen-nya. Oke, nah. Makasih Pak. Jadi seperti itu ya proses pengisiannya seperti itu. Anggaplah di Mu'alim 26. Mu'alim 2020. Ketika kita klik di sini tadi, terus kita lihat tugasnya, maka di sini. Nah, di sini inilah kita nanti kalau menggunakan komputer seperti ini tampilannya. Nah, ini tugas saya sebagai mu'alim itu ada di your work. Ini berarti tugas saya. Nah, ketika saya klik di sini, ya nanti misalkan saya ngadakan taklim tanggal taklim pertama kemarin berarti tanggal 3 ya. Tanggal 3 bulan 10. Jamnya jam 9 sampai jam 11. Nah, ini berarti yang masuk siapa saja, berarti
itu lebih enak sebenarnya agar tidak bervariasi dan lebih mudah mengontrolnya. Kalau masuk itu ditulis 1 ya. Kalau masuk 1, kalau tidak hadir bisa strip nggak masalah. Strip agak susah sih, kalau strip harus menggunakan centang. Nah ini kosong saja atau 0 boleh. Nah, kalau nggak masuk misalkan 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1. Ya, ini yang nggak masuk 0 ya. Nanti disepakati saja seperti itu. Karena ini nanti akan dihitung oleh rumus. Ya. Poinnya berapa itu nanti sudah dihitung oleh rumus, dengan rumusnya itu. Jadi ya, tadi saya lihat ada yang menghitung dengan H dan merah gitu ya. Nah, tolong nanti diganti agar diganti 1 dan 0 saja. Agar nanti rumusnya bisa masuk. Oke, selanjutnya ini berhubungan dengan tugas kita ya, tugas mualim yang harus dilaporkan kepada koordinator taklim di Fakultas Hukum. Selain presensi, tugas yang lain ada di sheet-sheet yang ada di bawah ini, kelihatan. Ada bacaan, ya, ada hafalan, ada tulisan, ada bahasa, ada hadis, ada praktek ibadah, ya, ada ini nanti nilai nilai nanti Bapak ini kan semester ini nanti sebenarnya 1. Kalau nanti di semester genap tinggal di copy saja terus ini diganti semester 2. Ini bagi teman-teman yang mengampu taklim 2020, tapi bagi teman-teman yang mengampu taklim 2019 ini sudah semester 3 dan semester nanti sudah tinggal melanjutkan semester 3. Dan Ibu yang saya hormati, nanti mungkin Mas penjelasan singkat saja terkait dengan kebijakan taklim pada periode 2020 ini, ya, bahwa sepertinya titik berat ya, target dari taklim kita itu adalah kemampuan baca dan hafalan para peserta taklim atau mahasiswa. Jadi untuk masuk kepada bahasa, hadis, kemudian praktek ibadah dan sebagainya, itu nanti ada tahapan-tahapan sendiri, ada pesantrenisasi dan ada beberapa kegiatan lainnya yang akan dilaksanakan oleh DPPAI untuk memperkuat yang lain. Nah, untuk taklim lebih dikuatkan di bacaan Quran dan hafalan saja, serta tulisan ya. Nanti mohon Mas Sajali memberikan penjelasan. Ya ini Pak Arif, saya mau masuk sedikit tadi. Mungkin bisa kembali ke yang tadi ya, yang sheet itu dari DPPAI sebetulnya sudah mulai mengerucut ya. Yang tadi ini kami sedang menyusun yang baru, tapi sebelum form yang baru itu disosialisasikan itu nanti tetap menggunakan ini. Cuman yang form yang ada yang lama ini itu tidak lagi menggunakan praktek ibadah, sehingga yang ibadah itu di skip Pak Arif, yang ibadah itu di skip sehingga fokus dari mualim seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi hanya mengajarkan Al-Quran dan seputarnya itu. Yang pertama adalah mengaji, kemudian menghafal, kemudian memahami sedikit demi sedikit kosakata yang ada di dalam surat-surat hafalan ayat-ayat pendek itu, gitu. Jadi yang ibadah itu murni di skip karena ibadah itu akan diberikan di pesantrenisasi 1. Semua praktek ibadah yang di dalam list itu kan diajarkan di pesantrenisasi 1, sehingga
biar tidak double dan biar beban mu'alim itu tidak terlalu banyak. Karena hasil evaluasi kita, kalau yang di checklist begitu banyaknya, kemudian waktu taklim itu sangat terbatas sekali, belum lagi setoran hafalan, belum lagi tahsin Al-Qur'annya, dan satu kelompok itu bisa sampai 15, itu kita evaluasi kayaknya agak mustahil untuk mencapai itu, sehingga biar fokus di bacaan Quran, kemudian hafalan, dan tadi sama menulis sedikit-sedikit lah seperti itu. Kemudian untuk yang hadis itu sebetulnya hanya diperuntukkan untuk level menengah dan lanjut, karena asumsi kita yang level menengah dan lanjut itu sudah sudah bisa membaca Al-Quran ya, hafalannya juga sudah lumayan, sehingga aktivitas lain yang mungkin bisa menarik mereka untuk taklim adalah memperdalam sisi-sisi yang lain, betul. Entah itu hafalan atau sekedar diingatkan, monggo. Tapi kalau misalkan bisa hafalan hadis-hadis pendek seperti itu. Ya, baik. Ya. Oke, gitu. Maaf Pak, saya mau motong bentar. Okay. Untuk tulisan itu kan online ya Pak. Kalau pas offline kan, kalau saya waktu itu kan nggak boleh ngelihat contoh gitu kan. Pas ujian? Enggak, kalau pas latihan juga gitu Pak. Oh, pas latihan juga gitu. Iya. Okay. Terus kalau untuk online nih gimana Pak? Suruh nulis aja gitu, terus suruh ngefoto atau gimana Pak? Sistemnya tuh bingung. Sebetulnya itu diserahkan ke kreativitas mu'alim masing-masing ya untuk mengajarkan dalam kondisi daring seperti ini. Apakah mau dengan metode video call terus diajarin, atau misalkan mu'alimnya membuat video pendek untuk tulisan, atau juga bisa mungkin ada beberapa anak itu kalau kita lihat waktu ujian itu misalkan mereka masih belum bisa menyambung huruf misalkan. Mana huruf yang seharusnya disambung, mana yang huruf seharusnya tidak bisa disambung gitu kan. Nah itu mungkin dasar-dasar itu bisa dijelaskan melalui tutorial singkat seperti itu. Misalkan Bismillah itu mana yang disambung, mana yang tidak gitu. Seperti itu. Ya. Baik. Kalau cuman memberikan contoh misalkan Mbak nulis gitu ya. Mbak nulis, kemudian difoto, diberikan contoh begitu saja, dia hanya bisa meniru apa yang sudah ditulis, tapi tidak dapat penjelasan ini huruf ini harusnya disambung atau enggak gitu kan. Jadi dasar itu paling tidak juga diajarkan. Tuh. Oh ya, baik. Makasih Pak. Ya, memang ketika penggunaan metode daring ini kemudian kita agak merubah mindset mahasiswanya dan juga pola kita penyampaian. Memang dengan metode daring ini kita tidak bisa kemudian mengawasi, mengajari langsung secara detail, melihat secara langsung aktivitas mereka, sehingga kemandirian mereka belajar itu harus kita dorong terus. Dalam artian kita lihat sebenarnya 12 kali pertemuan atau 11 kali pertemuan plus 1 ujian dalam 1 semester itu waktu yang terlalu pendek, waktu yang terlalu sedikit untuk belajar Quran. Saya sampaikan mungkin pada teman-teman taklim, teman-teman koordinator taklim, bahwa ini kan seperti skill ya, skill itu harus dilatih dan terus-menerus dilakukan tiap hari. Kalau kita mampu mendorong teman-teman mahasiswa, itu mereka mengulang terus tiap hari dengan mandiri, saya yakin dalam pertemuan seminggu itu mesti mereka akan ada peningkatan. Yang belum lancar mungkin akan semakin lancar, yang nanti hafalannya belum banyak akan menjadi banyak kalau kita mampu ya memberikan motivasi kepada teman-teman dan mereka juga ngikut, artinya ngikut apa yang kita sampaikan. Itu mungkin kaitan dengan metode penyampaian saja. Baik. Terus untuk bacaan itu kan ada level-levelnya. Level-levelnya itu, nah ini kan di bawah ada catatannya ya Pak ya, penentuan level berdasarkan kurikulum materi di buku pedoman. Buku pedomannya tuh bukunya mana Pak? Sebentar.
Mas Sajali, apakah saya boleh men-share? Kemarin sebenarnya mau saya share, tapi saya belum sempat koordinasi dan konsultasi. Oh, gitu. Ada buku pedoman yang diterbitkan oleh DPPAI yang Yang dulu lama. itu, ya, yang itu Ah, masih dipakai. Oke, Hmm. nanti saya sharekan ya Mbak ya. Nggih. Habis kegiatan ini nanti saya share di forum, baik di Mualim Ya, baik. 2019 Hmm. maupun Makasih, Pak. 2020. Tapi Catatan. Pak Arif untuk RPAK itu RPAK itu kayak RPS-nya lah. Untuk taklim itu ada Agak di berbeda ya. Kismat, di Kismat Oh ya, UII Kismat. itu. Oke. Nanti mungkin Pak Arif bisa mendownload RPAK dari situ, nanti biar di-share ke teman-teman. Di situ sudah ada ayat apa yang akan diajarkan, kemudian surah apa yang dihafalkan di level 1 gitu. Jangan bilang. Ya. Kismat UII. Oke, nanti saya lengkapi ya. Berarti yang RPS lama saya buang, saya gantikan yang RPS baru ya. Ya. Baik, gitu. Jadi Mbak. mungkin yang bisa dijadikan patokan oleh mualim itu hanya cukup dengan berpedoman pada RPAK itu atau RPS-nya itu, rencana pembelajaran semesternya itu. Itu sudah ada per Baik. levelnya. Oke, terima kasih Mas Ajali. Ya. Saya lanjutkan ya, karena ini masih ada beberapa yang harus saya sampaikan. Pengisian di sisi mualim untuk dilaporkan kepada tim taklim itu ada di sini ya. Bapak-bapak, para mualim sama mualimah, ibu-ibu, itu nanti silahkan membuka grup mualim. Kalau yang 2019 ya 2019, kalau 2020, 2020. Kemudian membuka tugasnya masing-masing, terus kemudian mengisi seperti ini, dan tidak perlu kemudian turn in ya. Di sini kan ada turn in. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa ketika ujian atau mengerjakan tugas, biasanya di turn in ya. Nah, tetapi nanti di sini tidak perlu di turn in. Sebentar. Nah, di sini kan ada hand in, nuwun sewu. Ada hand in itu menyerahkan. Jadi tanpa di hand in pun nanti para pengelola taklim atau koordinator taklim sudah bisa melihat. Kalau di hand in nanti bukan kelemahan sih, memang selayaknya ketika di hand in bapak-bapak, ibu-ibu tidak bisa mengisi lagi. Harus kami kembalikan. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan ternyata kelupaan di hand in, nanti tinggal lapor saja atau ketika kita melihat bahwa di hand in akan kita kembalikan biar bisa diisi lagi. Hanya saja kalau nanti pas kami tidak pegang laptop, kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu pengen mengisikan, harus menunggu ketika kami harus mengembalikan dulu ya. Itu silahkan diingat-ingat itu saja. Terus yang tugas para mu'alim, dan ini salah satu kelebihan dari Classroom, itu adalah ketika kita memberikan tugas kepada para mahasiswa, misalkan kita memberikan tugas untuk setoran hafalan. Mereka kita minta untuk merekam, kemudian mengirimkan voice-nya kepada kita ya melalui Classroom. Nah, ketika mereka mengirimkan melalui Classroom itu, kita tidak perlu mendownload. Jadi kita bisa, dan file yang dikirimkan itu tidak ada di storage kita, tetapi ada di Google Drive. Otomatis karena kejadiannya seperti itu atau teknisnya seperti itu, maka sebenarnya kalau kita menggunakan Classroom, memori HP kita, memori komputer kita itu tidak termakan oleh penambahan-penambahan itu, sehingga bapak-bapak, ibu-ibu bisa memberikan tugas sebanyak-banyaknya kepada para siswa ya. Bahkan dengan ibaratnya kalau mereka mau baca 1 juz itu pun mereka rekam kemudian kita dikirimkan, itu tidak akan memenuhi memori kita ketika tugas itu kita berikan melalui Classroom karena akan tersimpan di Google Drive. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan WA, kemudian mereka mengirimkan voice-nya itu melalui WA, otomatis pasti akan memenuhi
memenuhi Memori. storage HP kita, memori kita. Dan biasanya kita kan juga nggak mau, sehingga bisa jadi kalau tidak sempat membackup biasanya terhapus. Nah, karena hal seperti itu maka administrasinya kan tidak terkoleksi dengan rapi. Maka dengan Classroom ini insya Allah Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua bisa lebih lebih mengadministrasi dokumen-dokumen bukti-bukti tugas mereka, kemudian anggap saja video ketika mereka menulis tadi ada yang disampaikan caranya gimana, laporan mereka bahwa mereka sudah belajar menulis saja bisa, terus kemudian kita minta untuk mengirimkan di Classroom. Caranya bagaimana? Nah, ini anggap saja tadi saya menggunakan Mbak Anu tadi ya, Taklim 26. Taklim 26. Oke, caranya begini. Anggap saja ini kelasnya Mbak Dinda ya tadi ya. Kita cukup kemudian kita ambil Classroom, kemudian kita create saja assignment, ya kita create tugas gitu. Nah, kita buat di sini setoran hafalan misalkan seperti itu. Mohon para siswa mengupload voice atau video hafalan surat. Anggap saja misalkan Anas. surat apa saja boleh. Misalkan Anas gitu ya. Terus 2 Al-Falaq. Al-Falaq ya. Nah, misalkan seperti itu dan sebagainya. Nah, ini bisa saja Bapak Ibu membatasinya di sini. No due date ini diganti. Nah, kapan berakhirnya? Anggapkan tanggal 16 atau tanggal 17 itu boleh, silahkan. Jam berapa itu juga bisa diterapkan di sini. Jam 22 atau jam 20 itu bisa diterapkan. Nah, ini terus kemudian tugaskan. Nah, ditugaskan. Di sisi atas ini ada assignment. Oke. Seperti itu. Nah, ketika ini sudah kita kirimkan, maka ini akan sampai kepada para siswa yang ada di sini. Ya, ketika mereka membuka, oh ada tugas. Nah, nanti mereka akan mengirimkan seperti tadi. Ketika sebagaimana pada saat mana tadi? Kak, jadi untuk catatan sama aktivitas mandiri itu boleh Itu kita ngisi masukin ke Classroom Taklim ini, Pak. Terus mereka ngisinya kayak kita absen gitu, pakai Google Betul Sheet. sekali. Iya, betul sekali. Betul sekali. Jadi tadi yang catatan sholat tadi itu kita tambahkan di sini. Oh, gitu. Dan memang beberapa sudah ada yang mengirimkan itu. Yang kemarin kita minta untuk mengirimkan. Sudah ada yang membuat tugas harian. Nah, ini tugas hariannya dia ngirimkan catatan sholat. Nah, posisi teman-teman mu'alim itu nanti bisa melihat di sini aktivitas yang dilakukan oleh siswanya. Melihat aktivitas, nah dia mencatat seperti ini. Oh, tanggal 10 dia. Biasanya Ya. Nanti siswanya itu di-download dulu ya, Pak ya? Tidak perlu di-download. Dia langsung ngisi seperti kita tadi. Nah, iya, tadi kan udah saya kasih itu, Pak, di apa namanya? Di grup saya itu, grup berapa sih? 14 kalau nggak salah, Pak. Grup Nah, itu kayak apa? Tumpang tindih. Saya juga bingung ngisinya gitu jadi apa? Taklim berapa? Jadi 14. 14, Pak, 14. Mas Mursyid. Oh, Mas Mursyid.
Oke. Ya. Nah itu makanya saya suruh backupan itu Pak, suruh apa? Download terus ngisi sendiri dulu gitu Pak. Oh ya, sebenarnya kalau mereka langsung ngisi, Nah itu malah ada yang hand. oh ini sebentar saya lihat. Oh ya, waktu pembagian tugas itu kan ada tutorial yang saya sampaikan kepada teman-teman. Nah mungkin pembagian tugasnya itu tidak menggunakan make a copy for all student itu. Udah Pak, udah. Sudah Udah pakai Pak, itu? tapi ada yang nggak menerima Pak biasanya. Oh ya, kalau ada yang tidak menerima, terpaksa dia diberi sebenarnya tidak perlu juga diberi. Kita bisa memberinya di forum gitu ya, agar dia download di tugas yang sama. Mohon maaf, saya tunjukkan ya. Saya tunjukkan ketika Sama Pak, mau nanya. Kalau misal anak-anaknya pada mintanya WA. Nah, sementara toh Pak, saya kemarin dari waktu setelah kumul perdana itu, saya tuh buat grup WA. Terus habis itu, saya tuh nyuruh anak-anak taklim saya setiap hari, setiap malam, paling malam jam 9, itu tuh ngumpulin catatan sholatnya mereka gitu. Jadi dikirim WA setiap hari, Pak. Itu nggak apa-apa nggak? Kalau misal mereka merasa ribet pakai Google Classroom gitu. Justru sebenarnya kalau dengan seperti itu sangat ribet ya, tetapi bagaimana kita kemudian pelan-pelan mengedukasi ya, pelan-pelan mengedukasi. Kalau nanti sudah paham, insya Allah mereka tidak akan susah, tidak harus ngirimnya apa, tulisan gitu. Enggak Pak, pakai Excel gitu, terus ya udah dikirimkan. Iya, dikirim terus tiap malam. Jadi Excel diupdate, nanti kirimkan lagi. Kan Iya. nanti di WA, di storage HP jenengan, di memorinya penuh. Kalau tiap malam seperti itu. Iya sih Pak, benar sih. Iya kan? Nah, mending kita coba mengedukasi. Nanti kalau misalkan sesekali perlu pengen Zoom, menjelaskan gitu kepada mahasiswa ya, kita diundang, nanti kita jelaskan bareng-bareng. Ya, pada prinsipnya mestinya seperti itu tadi. Sebentar saya perlihatkan. Anggap saja seperti ini ya. Sebentar. Mu'alim. Pak, berarti mereka itu kayak request jadi editor gitu ya Pak ya? Otomatis ketika kita membagikannya, make a copy for all student, memberi dalam bahasa Indonesianya itu berikan salinan kepada seluruh mahasiswa, kepada siswa, itu mereka sudah otomatis bisa mengedit, tidak perlu kita di tempat saya nggak gitu soalnya Pak. Banyak notif, banyak notif apa? Mungkin iya, banyak notif izinkan. Mungkin ada kekeliruan pembagian. Jadi ini ya, ibaratnya saya sebagai mahasiswa peserta taklim itu mendapatkan tugas administrasi taklim. Nanti ketika ini saya view assignment-nya, otomatis akan keluar seperti ini tugas saya. Nah di sini nih, ketika saya klik, nah ini pasti saya sudah langsung bisa mengisi gitu loh. Tidak perlu diberi izin dan sebagainya. Itu insya Allah pasti seperti itu. Jadi mungkin ada kekeliruan ketika mahasiswa membuka tugas, mungkin mereka mendownload atau ketika kita memberikan tugas. Kunci ketika kita memberikan tugas itu adalah ini, menambahkan. Coba saya praktekkan guys sebentar. Jadi di sini anggaplah ini saya membuat tugas baru untuk teman-teman Mu'alim 2020. Coba nanti dilihat. Buat tugas, contoh gitu ya. Tugas baru. Ini saya upload tugas untuk diisi. Nah, ini saya masukkan filenya.
Apakah ketika memberikan tugasnya itu kan ya, apa, di-download dulu filenya? Enggak sih Pak, langsung ini aja dari Google Drive kalau saya. Kan ada dari Dari yang kita bagikan kan? iya, yang dari jenengan bagikan itu. Nah, seperti ini. Ketika saya mengeklik ini, karena ini miliknya Mas Putra, milik ini. Kalau nanti itu tak bagikan, miliknya Mas Putra masuk semua. Taklim gitu ya. Nah, file ini yang perlu aktivitas catatan harian. Nah, seperti ini. Nah, ini ada kunci di sini Mas yang saya tuliskan di itu. Jadi di sini diganti dengan buat salinan untuk setiap siswa. Oh, iya iya Pak. Ini. Paham. Nah, kalau nanti ini dibuatkan, nanti siswa itu akan dikirimi satu persatu yang mereka sudah siap nanti tinggal ngisi saja gitu. Jadi mereka tidak perlu upload dan sebagainya. Nah, kuncinya ini dibuat salinan untuk setiap siswa. Jadi ketika kita ingin membagikan form yang mereka langsung mengisi di form itu, kita pilih ini. Tapi kalau form itu harus di-download, kemudian diisi oleh masing-masing, kemudian di-upload lagi, kita bisa tetap hanya membagikan ini saja. Siswa dapat melihat file. Kalau kita pengen agar mahasiswa itu langsung mengisi di form itu, tetapi bareng-bareng, jadi seluruh siswa itu bisa ngisi di form yang kita buat. Misalkan kita buat usul saran gitu ya, usul saran. Nah, nanti setiap siswa bisa menuangkan tulisannya di situ. Si A menulis di baris pertama, si B menulis baris kedua, si C menulis baris ketiga gitu. Jadi semua update gitu ya Pak ya? Nah, semua update itu seperti ini, kita menggunakan yang siswa dapat mengedit file. Masya Allah, keren banget ternyata. Maaf Pak, saya kudet. Nggak apa-apa, ini pembelajaran bareng-bareng. Karena dengan Classroom ini memori HP kita jadi terjaga, lebih aman gitulah. Dibandingkan kalau kita menggunakan WhatsApp atau aplikasi lain yang pengirimannya langsung di-download di HP kita. Nah, ini kuncinya di sini buat salinan. Coba teman-teman lihat di GC-nya Mualim 2020 ya, yang 2019 kalau perlu contoh, sepertinya sudah ada contohnya, tinggal kemudian membukanya saja. Pak, permisi, mau nanya bentar Pak. Ini di tempat saya sudah sesuai prosedur yang tadi udah di-share, semua siswa udah bisa ngedit. Cuman ini ada satu siswa, katanya waktu mau ngedit dia restart apa gimana, akhirnya mau ngisi form lagi sudah nggak bisa. Oke, baik. Ada beberapa cara. Yang pertama, dikirimi dengan file itu melalui tugas tapi tersendiri. Kirim tugas ya, tetapi di sini dipilih mahasiswa. Nah, ini jangan dipilih semua. Dipilih salah satu mahasiswa saja. Iya. Atau dikirimi tetapi tidak di tugas. Dikirimi tetapi di forum ya, dikirimkan file itu ya, ditambahkan filenya tadi apa ya. Ya, anggaplah akhir kita masukkan ini, kita masukkan. Terus ini nah, misalkan si Iqbal ya, yang kita kirimi hanya satu mahasiswa. Sehingga yang lain tidak akan melihat. Jadi yang dapat tugas cuma Ilham saja. Kirimkan, perintahkan si Ilham agar mengupload melalui tugas yang sudah kita
sediakan tadi. Misalkan seperti ini. Aduh, mohon maaf, sebentar. Nah, di view. Buang saja. Mohon maaf. Nah, dia disuruh menambahkan di sini, Dek. Dia kan nggak bisa ngisi di sini. Iya. Nah, dia disuruh add di sini aja. Oh iya. Nah, terus dia disuruh ngunggah file yang jenengan kirimkan tadi. Nah, dan nanti kan masuk di sini, terus dia bisa ngedit. Selanjutnya nanti dia bisa ngedit file tersebut. Ini kan bisa diunggah. Nah, seperti itu. Iya Pak, ada satu lagi. Yang 2019 ini ininya di mana ya? Yang apa? Buat absen sama. Soalnya saya baru ketemu yang sholat aja. Oh, yang 2019. Iya, yang 2019. Sepertinya jadi satu. Coba saya cek ya. Saya cek 2019. Tugas taklim. Ini ada catatan ini. Nah, ini ada aktivitas mandiri. Aktivitas mandiri sama. Oh, ini harusnya ya harusnya tidak mengisi di sini nih. Ini masternya kok, ini master tugasnya. Harusnya dikosongi. Harusnya kosong. Ya udah ketemu Pak, makasih. Ya, tugasnya harusnya kosong. Nah, seperti ini. Pak Arif. Halo. Saya kan kemarin 2019. Nah, terus Pak Sugeng nge-WA saya kalau saya dipindah di kelompok baru. Kelompok 26 2019 atau 2020? Mestinya 2019. Karena 2020 tadi Mbak Nadine tadi. Mbak Ninda tadi. Coba kita cek ya. Kita cek. Nah, saya dipindah ke kelompok 26. Ini 26, kelompok 26 yang 2020 itu Mbak Adinda dan ini Putri. Oh, berarti 2019 ya? Kemungkinan 2019. Kita cross cek dengan Mas Sugeng ya. Mas Sugeng malam ini apa pamit yang saya di konflik. Saya kembali ke kesulitan. Salah satu pemecahannya seperti itu. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, untuk tugas-tugas silahkan sangat memungkinkan memanfaatkan Classroom sebagai media untuk pengumpulan tugas. Coba mulai dikurangi pengumpulan tugas melalui WA, karena kasihan HP-nya jenengan. Belum sampai selesai semester sudah penuh, nanti harus menghapus. Dan di sini nanti akan terkoleksi ya, tugas-tugas dari mahasiswa itu dalam
dalam ini ya, dalam classworknya ini nanti akan tersusun kalau sudah bisa memanage secara rapi dari awal, misalkan akan tersusun, oh ini hafalan surat Anas, ini hafalan surat sekian, siapa yang sudah mengumpulkan, siapa yang belum, ya, seperti itu. Nah, ini sudah ada yang handle. Oh, baru diganti saja. Oh, ini sudah. Oh, sorry. Oh, catatan harian kok, tak pikir tugas kita tadi. Nah, itu akan cepat sekali. Mereka juga akan merespon yang sudah bisa, insya Allah akan mengumpulkan. Ini nanti akan terkumpul tugas-tugas kelasnya di sini akan rapi. Sehingga teman-teman mu'alim itu ketika ada yang komplain misalkan, Pak saya sudah mengumpulkan, Mbak saya sudah mengumpulkan bacaan hafalan bacaan surat ini, tinggal jangan saja, ada enggak gitu. Oh, di sini ada enggak? Kalau enggak ada, ya berarti memang dia belum mengumpulkan. Tapi ketika mengumpulkan itu di WA biasanya sudah tertumpuk, tidak bisa akurat ya ketika ada komplain dari para siswanya. Seperti itu intinya. Assalamualaikum Ustaz. Mau nanya. Ya, yang pertama itu untuk penyesuaian kelas, Ustadz. Penyesuaian kelas itu ada yang dasar, menengah, sama lanjut. Nah, itu tuh perlu ada placement test nggak? Misalnya, yang ternyata yang dasar itu ketika dites, jadi dia bisa di kelasnya ke menengah atau lanjut. Intinya ada kayak placement test, kayak pengecekan lagi apakah memang sesuai dengan, atau mungkin memang ada yang lanjut, tetapi kok ternyata Anas aja belum bisa gitu misalnya. Arahnya seperti itu. Nah, jadi kayak ada penyesuaian kelas atau tidak. Kemudian yang kedua, Pak, ya intinya yang diisi ini hanya 4 ya, presensi, hafalan, tulisan, bahasa, dan juga bacaan. Jadi kalau untuk hadis dan ibadah itu otomatis langsung di-skip gitu ya, Pak ya? Ya, tadi dijelaskan oleh Ustadz. Ya, tadi yang sudah dijelaskan itu berarti kan sudah tidak usah dipikirkan yang hadis sama yang ibadah. Kemudian bahasa ini apakah perlu disetorkan? Apa mereka tuh cukup tahu aja atau emang harus hafal? Misalnya perkataan Anas itu artinya apa atau apakah itu cukup tahu aja atau memang perlu dihafalkan kayak surat-surat seperti itu, Pak? Dan yang terakhir, Pak, mohon maaf nih Pak, berondong pertanyaannya. Yang tugas ini tuh wajib diberikan setiap pertemuan apa tergantung dari mu'alim masing-masing aja ingin memberikan tugas atau bagaimana? Seperti itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya mereferensi jawaban dari Mas Sajali tadi, dari Ustaz Sajali tadi, bahwa penilaian untuk yang dilakukan bagi mu'alim 2020 maupun 2019 untuk yang tingkat pradasar dan dasar itu memang hanya sampai kepada tadi bahasa itu pun bahasa itu hanya pengenalan dan ya sebenarnya mendorong mereka sederhana. Qul huwallahu ahad, qul katakanlah. Jadi mengenal kata kul itu saja sebagai satu katakan Allah itu ya gitu ya. Nah seperti itu penggalan dan kalau memungkinkan dalam satu semester bisa hafal arti dari sebuah surat gitu ya, itu semakin banyak semakin baik. Tetapi nanti sepertinya pada evaluasi akhir itu tidak menjadi satu tidak sebagai penilaian yang ketat di situ. Terus kemudian terkait dengan hadis itu tadi disampaikan Ustadz Sajali bahwa itu ditekankan kepada tingkat menengah dan lanjut, sehingga mereka kita dorong untuk menghafal ya anggaplah 1-2 hadis kalau bisa ya sebanyak-banyaknya sih ya. Itu tetapi tidak masuk kepada penilaian ya. Terus juga mungkin yang
yang perlu juga kami tekankan bahwa untuk tingkat menengah dan lanjut itu harapan kami dari para mualim, dari koordinator mualim itu mereka yang ada di tingkat menengah dan lanjut itu nanti dia kan yang tingkat lanjut hanya 1 semester, kemudian yang tingkat menengah 2 semester. Nah, lepas dari 2 semester itu mereka itu sebenarnya wajib taklim tetapi dalam bentuk lain, yaitu menjadi mualim. Nah, oleh karena itu kami harapkan yang mengampu tingkat menengah dan lanjut itu bisa mendorong mereka untuk kemudian siap menyiapkan diri agar harapannya di tahun depan itu mereka sudah mengampu sehingga nanti ketika kita punya banyak mualim itu akan memperkecil kelompok yang dulunya 15 atau lebih dari 10 harapannya bisa semakin kecil. Dengan semakin kecil maka potensi untuk kualitas pembelajarannya lebih tinggi. Seperti itu, Ustazah. Terus terkait dengan apa tadi tugas yang diberikan, itu sebenarnya memang kreativitas atau intuisi dari para mualimah saja agar mendorong teman-teman, karena ini ya kan dalam 1 pekan itu pertemuannya hanya 1 kali. Sedangkan belajar Quran itu kalau mestinya dilakukan tiap hari. Kalau pengen bisa kemudian lancar dan lebih baik gitu ya. Tapi karena pertemuannya hanya 1 kali, maka bagaimana caranya agar para mahasiswa ini akan selalu meningkat ketika berada di pertemuan selanjutnya. Salah satunya adalah memberikan tugas. Walaupun di situ sudah ada aktivitas mandiri, tetapi kalau tidak kita berikan tugas biasanya ya santai-santai. Anggaplah kalau dulu saya biasanya memberikan tugas kepada teman-teman yang sudah ya gradual bisa baca Quran, itu saya minta agar dalam 1 hari paling tidak membaca 1 lembar Quran gitu ya. Sehingga mereka tiap hari akan membaca, tiap hari membaca. Dalam posisi benar dan tidaknya ketika dia membaca sendiri tidak masalah. Seperti halnya ketika seseorang belajar naik sepeda gitu ya. Naik sepeda dia belajar sendiri sering jatuh, tetapi itu merupakan bagian dari latihan. Ketika nanti kita beri teorinya sedikit, mereka sudah akan paham dengan hal seperti itu. Jadi kalau yang izin boleh diganti dengan tugas tidak, Pak? Misalnya izin tidak hadir boleh diganti dengan tugas apa dianggap kosong? Tetap dianggap kosong? Ketika tugas itu bisa dipertanggungjawabkan menjadi bagian dari taklim, saya pikir nggak masalah. Anggap saja misalkan untuk tingkat menengah, dia sudah bisa membaca Quran dengan relatif lancar ya. Oke lah, nggak apa-apa, tidak berangkat, tapi dia harus dalam seminggu anggap saja harus 1 juz, membaca 1 juz gitu loh. Itu saya pikir satu pengganti yang cukup adil ya. Tetapi caranya memastikan dia betul-betul membaca dan tidak itu, nah ini feeling para mualim ya. Oh, anak ini membaca betulan, oh anak ini tidak membacanya. Nah, itu feel ya. Kalau mau di classroom juga bisa, misalkan tiap membaca dia harus ngirimkan voice-nya, itu juga boleh, silahkan. Oh iya Pak, baik, terima kasih Pak. Bisa difasilitasi di classroom. Ya, terima kasih Pak. Ada yang lain mungkin, ini sudah 1,5 jam ya, kasihan. Sampai malam. Nah, pada intinya koordinasi pada malam hari ini itu memang ini kan sudah seminggu berjalan. Kami ingin mengetahui mana yang sudah berjalan, mana yang belum, mungkin sudah berjalan tetapi belum menggunakan classroom gitu ya. Ini kan nanti kita bisa mengidentifikasi agar nanti yang tidak berjalan bisa kita bantu, atau terpaksanya memang harus diganti, mualimnya harus diganti, ya kita usahakan untuk kita carikan penggantinya. Terus kemudian pelan-pelan kita coba dalam terus-menerus memberikan edukasi penggunaan classroom ini, karena saya pikir ini yang paling efektif untuk saat ini kita gunakan untuk Tadi ada satu yang belum sempat kita diskusikan, mungkin Ustaz
Ayu Iza bisa menyampaikan terkait dengan asesmen. Kemarin kita memang sempat mahasiswa yang pura-pura tidak bisa, sehingga dia sebenarnya harusnya di tingkat menengah atau lanjut, tetapi pura-pura tidak bisa sehingga dia diletakkan di dasar. Harapannya tantangannya lebih sedikit, tugasnya lebih sedikit, ya. Pengennya mungkin seperti itu. Tetapi ketika pelaksanaan taklim kan akan ketahuan bahwa oh, ini anak ini sudah bisa, harusnya ada di tingkat menengah. Nah, ini untuk kepindahan level ini apakah harus pindah mu'alim ataukah tetap oleh mu'alimnya yang sekarang, tetapi levelnya ditulis. Kan di situ di sini ada keterangan level ya. Nah, di sini ada kalau tidak ini di jurusan ini diganti level. Silahkan nanti yang ada rekomendasi level itu, atau malah lanjut, silahkan diganti. Nah, ini juga akan tergantung dengan mualimnya, apakah mualimnya itu mampu. Misalkan saat ini mualimnya hanya mampu mengampu di tingkat dasar dan pradasar, tapi di dalamnya kok ada yang tingkat menengah atau lanjut. Nah, nanti monggo konsultasi dengan pengelola atau koordinator taklim agar nanti bisa mungkin kita pindahkan di tempat lain yang lebih tepat agar nanti lebih tepat sasaran. Terkait dengan yang kekeliruan itu memang harus, saya pikir tidak masalah, tinggal kita mengubah levelnya saja. Misalkan ternyata kekeliruan dari asesmen PTA, waktu PTA ternyata keliru, juri keliru menuliskan nilai meletakkan level seorang anak yang belum bisa baca kok di tingkat lanjut atau menengah. Nah, itu kan ini kesalahan saja, kesalahan ketika dari pengujinya hanya menuliskannya, maka tetap harus dipindahkan ke level dasar. Tetapi untuk ini saya pikir tidak perlu dipindahkan ininya ya, tidak perlu dipindahkan pengampunya dari kelompok berapa. Karena saya yakin kalau yang mengampu tingkat menengah atau lanjut pasti insya Allah bisa mengampu di tingkat dasarnya. Tapi perlu dilaporkan agar nanti itu menjadi satu catatan. Itu. Mas Sajali mungkin bisa menambahkan yang terkait dengan leveling itu. Iya, terima kasih Pak Arif. Jadi mungkin di awal-awal ini para mu'alim itu mentes bacaan ya. Pasti kan akan mentes itu kan sekaligus tahsin juga dan melihat bacaannya juga gitu kan. Kalau misalkan dirasa mu'alimah itu anak ini mestinya tidak di level dasar, mungkin bisa dilaporkan ke tim. Nah, nanti mungkin bisa di-list gini Pak Arif. Tadi opsinya apakah dikelompokkan ke kelompok yang menengah, ke kelompok yang sebenarnya, atau tetap di kelompok itu tapi diampu oleh mu'alim itu juga, hanya levelnya yang berbeda. Maka mungkin datanya itu perlu didata ya, kemudian disampaikan ke kita itu namanya, kemudian rekomendasi dari si mu'alim itu apa? Apakah direkomendasikan pindah ke kelompok yang level yang sesuai dengan level atau tetap diampu oleh dia gitu, sehingga itu mungkin jadi mungkin tidak penyelesaian kasusnya itu tidak berat gitu. Tidak harus semuanya dipindahkan atau tidak harus semuanya dikelompokkan, tergantung situasinya. Bisa jadi malah kalau misalkan mu'alim menginginkan, anak itu mungkin bisa membantu gitu kan, seperti itu. Baik, seperti itu Mbak. Atau mungkin Bu Ayu ada tambahan yang lain. Makasih Pak. Mbak Ayu. Nggih Pak, sebenarnya kalau terkait dengan leveling kemarin kan sempat ada juga yang menanyakan ketika kita koordinasi mu'alim setelah taklim perdana kemarin, untuk situasi yang sekarang ini kan semuanya daring ya, jadi saya kira bisalah ada namanya kekeliruan terkait dengan hasil PTA itu. Namun karena sekarang sudah ada pengelompokan,
Jadi sementara misalnya ketika mendapati ada kelompok dasar kok ternyata dia udah bisa gitu kan. Nah itu saya kira nggak masalah, nanti tinggal diasah lagi, artinya tetap dibimbing, nggak usah kemudian langsung dipindah kelompoknya, karena nanti setiap satu semester saya kira nanti dari tim juga akan melakukan evaluasi bersama dengan para mu'alim, nanti kita data kira-kira mahasiswa yang kemudian bisa naik level seperti apa, karena harapannya kan memang tiap semester kan mahasiswa kan naik kan, nggak mungkin kita pengennya selama semester di dasar terus gitu kan. Nah nanti ketika setiap satu semester itu akan ada evaluasi penyelenggaraan taklim, nanti kita akan list data, kalau memang mu'alimnya ternyata merasa tidak mampu untuk mengampu yang lanjut gitu ya, misalnya mahasiswa itu ternyata bisa masuk lanjut gitu, nanti mungkin kita akan kondisikan jadi case by case, cuma nanti tetap kita data di setiap semester pas evaluasi itu. Adapun untuk yang ternyata belum bisa tapi masuk kelompok menengah atau lanjut, misalnya dia harusnya dasar gitu kan menurut mu'alimnya. Nah, saya kira justru itu seperti untuk menyemangati mu'alim juga, gimana caranya biar anak itu bisa mencapai levelnya yang sekarang. Jadi minimal dia itu nanti dibimbing pelan-pelan untuk bisa mencapai levelnya. Misalnya dia level menengah gitu kan, padahal dia harusnya mungkin dasar gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengubah mahasiswa tersebut itu menjadi ke level menengah kayak gitu. Saya kira untuk permasalahan leveling seperti itu Pak Arif nggih. Jadi sekarang pokoknya kita jalan aja dulu sesuai dengan kelompok pembagian kelompok levelingnya. Nanti setiap satu semester kita akan evaluasi bagaimana review pelaksanaan taklim pada semester tersebut. Seperti itu. Tapi, mungkin Pak Arif. Begini Bu Ayu, yang perlu digarisbawahi sama mu'alim adalah kalau ada perubahan level di anak anggotanya itu segera menghubungin ke kita, sebab perubahan level itu ada konsekuensi, entah dia pindah kelompok atau masih di kelompok itu ada konsekuensi, misalkan dia ternyata sudah level lanjut, dia cukup 1 semester, karena yang lanjut hanya 1 semester, yang menengah hanya 2 semester, seperti itu. Jadi tetap harus ada di data gitu loh, mana yang levelnya menurut perspektif mu'alim, karena yang betul-betul tahu itu adalah mu'alimnya gitu. Ini mestinya anak ini di level lanjut gitu atau di level menengah, maka segera dicatat anak itu dan dilaporkan ke kita, sehingga kita sudah punya data yang betul-betul valid mengenai leveling itu berdasarkan kemampuan real gitu. Apalagi masalahnya kemarin PTA yang tahun 2020 ini hanya dilakukan secara online. Maaf Ustadz, untuk parameter levelnya ada atau gimana Pak? Parameter ketentuan levelnya? Ada. Oh iya. Ada di RPAK saya kira ya. Iya. Nanti kita bagikan. Besok pagi ya. Mungkin malam ini saya belum sempat. Besok. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak, mohon maaf. Ini untuk teknis form penilaian yang taklim 2019 hampir sama dengan yang 2020 nggih. Iya. Iya, apakah ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana Pak? Untuk penilaiannya dan keaktifan. Proses administrasinya sama, hanya tugasnya untuk teman-teman yang mu'alim 2019 agak banyak, karena kan berarti harus merahnya itu saja, sehingga ketika Bapak Ibu mu'alim-mu'alimah yang 2019 itu melihat di absensi di sini tidak hanya kolomnya sedikit seperti ini, tidak hanya 1 semester, tetapi ada 3 semester. Nah nanti Bapak Ibu kami usahakan kita bantu data-data yang sudah dilaporkan kepada Pak Sugeng, nanti kita cantumkan di dalamnya, sehingga nanti monggo untuk saat ini berusaha untuk mengisi yang semester 3 saja. Sebentar saya bukakan kalau yang 2019 maksud saya. 2019. Di tugas
di tugasnya ini ada semesternya banyak. Nah, ada semesternya ada 3 yang kita munculkan. Nah, seperti ini. Nanti yang sudah melaporkan semester 1-2 nanti akan dibantu Mas Heru sama Pak Sugeng untuk menerapkan yang semester 1 dan 2. Sementara yang semester 3 silahkan diisi ya, mulai diisi. Nanti ini mohon diisi sesuai dengan daftar hadir yang sudah pernah ada, urut-urutannya monggo sama ya, dibuat sama. Jadi yang nomor 1 si A, si B, si C-nya sama. Dan ini cukup menuliskannya sekali saja. Misalkan seperti ini. Misalkan seperti itu. Nanti yang di kolom lainnya sudah mengikuti, sudah ada. Jadi tidak perlu menuliskan berulang-ulang. Cukup sekali menuliskan di presensi ini saja. Berarti yang semester 1 dan 2 nggak perlu diisi ya, Pak? Sementara tidak. Kalau Bapak Ibu punya catatan lengkap, tinggal copy paste silahkan. Oh, nggih. Iya kan dulu kan yang semester 1 dan 2 itu kan sebelum email ke Pak Sugeng dulu kalau nggak salah. Nanti biar dibantu Mas Sugeng sama Pak Heru untuk menambahkan di sini catatannya. Nggih. Sehingga nanti di akhir semester 4 itu semua sudah ada. Ini harusnya cuma semester 4 kan, tetapi ini kita beri tambahan, siapa tahu ada yang remedi ya. Siapa tahu yang ada yang remedi. Perlu disampaikan ya Mas Sajali terkait dengan kebijakan fakultas yang bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat hadir, ya tidak memenuhi syarat hadir selama 4 semester untuk ujian akhir, itu maka mereka harus mengikuti remedi atau apa ya istilahnya perpanjangan taklim. Nah, cuman kalau perpanjangan taklim itu harus bayar 1 semester 250.000 per mahasiswa. Nah, itu kenapa dilakukan seperti itu? Itu sebagai konsekuensi yang sebenarnya mereka itu sudah bayar, tetapi harus dimanfaatkan 4 semester itu. Karena mereka tidak memanfaatkan dengan baik, anggaplah mereka tidak hadir. Kan syarat untuk bisa ujian itu kan minimal 36 kali hadir. Kalau dia kurang dari 36 kan tidak boleh untuk ujian. Nah, ketika mereka harus remedi itu maka mereka harus bayar. Itu konsekuensinya. Ini ya, kaitannya dengan itu kami di DPPA itu lagi memfinalisasi pedoman. Nah, ke depan itu meski belum sah ya ini ya, meski belum disahkan, tapi ke depan ini ada baiknya nanti kita itu memfilter yang tidak aktif itu tidak di akhir program taklim. Kalau selama ini kan kita selalu di semester 4 baru kita cek mana yang nggak aktif. Itu kita harapannya nanti per semester itu kita cek, Pak. Sehingga kalau dia memang tidak aktif di semester itu, maka kita peringatkan dan dia harus aktif di semester selanjutnya. Gitu. Jadi mohon nanti untuk para mualim itu juga juga selalu mengingatkan ya. Selalu mengingatkan anak-anaknya untuk selalu aktif gitu, sehingga kalau yang tidak aktif, maksud kita yang tidak aktif jangan dibiarkan begitu saja gitu. Tolong dorongannya juga dari para mualim untuk mengajak anak-anaknya itu untuk taklim gitu. Baik. Terima kasih Mas Sajali. Gimana, Mas? Ya, saya di kelompok 8 2019 itu kemarin di semester 2 itu ada. Ini yang ngisi belum Pak. Ya.
Baik, ini Mas Adi Fibriani sudah cukup itu? Sudah cukup larut ini, sudah 9:04. Pak, mau nanya yang tadi itu, Pak. Yang apa? Yang kelompok 26 itu. Karena saya belum tahu mahasiswanya. Oke. Saya sudah iniin. Sebentar 26. Putus Mas Ridwan. Saya cekkan ya. Sebentar saya cekkan. Assalamualaikum Pak Arif. Kelompok 26 Mas Ridwan. Mas Arif. Sebentar ini (26) 2019 ya. Berapa Mas Sugeng? Mas Ridwan benar di kelompok 26? Benar, ini kasusnya kan lain karena kelompok 25 26 itu kan selama 2 semester mereka itu belum aktif karena ini kan levelnya menengah gitu loh. Jadi saya memang untuk yang 25 belum ada mualimnya karena sampai sekarang saya masukkan GC pada belum respon gitu. Yang ada responnya baru 26. 26 itu ada sekitar berapa orang itu. Itu jadi Mas Hakim itu kan dulu ngampu kelompok berapa sudah selesai. Terus tak lemparkan ke 26. Kemungkinan nanti kalau sampai minggu ini mereka pada belum respon kan bisa dijadikan satu itu. Karena di kelompok 25 itu ada 1 orang yang aktif tapi belum ada mualim. Memang saya kemarin memang mengundang mereka di 2 kelompok itu karena di 2 semester sebelumnya belum aktif gitu Mas Arif. Masalahnya itu yang 25 26 ini. Mas Hakim sudah dimasukkan di 26 ya? Sampun. Iya. Iya. Cuma belum bergabung saja ya. Sudah diundang. Oke, ini baru ada 2 orang. Halo? Ya. Sebentar. Kami menyelesaikan ini sebentar. Jadi ini nanti Mas Hakim kita tunggu ya. Yang 26 sudah dimasukkan sehingga nanti monggo segera dikelola yang ada itu dulu. Nanti perkembangannya yang 25 nanti coba kita pertimbangkan lagi. Harusnya ini masih sudah aktif semua, cuma belum bergabung saja mungkin. Baik. Ditunggu ya. Ya, yang lain tadi yang mau Pak Arif. Iya. Ini di kelas di kelompok masih ada yang Pak. Putus ya, Mas. Halo. Tidak kedengaran. Mohon maaf. Ya masih ada yang cewek ini, Pak. Oh, mana? Kelompok 6 2020. Kelompok 6. Oke, dipindahkan Mas Heru, dicatat yang kelompok 26. Ini kita pembagiannya kadang tutup mata dari jenis kelamin yang sudah diberikan dari DPPAI. Nggak tahu ternyata masih ada kekeliruan apa jenis kelamin yang masuk. Itu data itu memang dari BSI pun kita juga beberapa kali dapat kasus. Jadi ya, memang dari sumbernya yang dari PMB, dari penerimaan mahasiswa baru itu ada nama-nama yang mungkin diduga laki-laki ternyata perempuan atau sebaliknya. Kalau PMB harusnya tidak menduga, kan daftarnya online. Nanti kita perbaiki ya. Kalau derek dicatat Pak Sugeng, Mas Heru, tadi kelompok 6 ya? Ya, kelompok 6 atas nama Mbak. 6 ada yang cewek nanti dipindahkan.
Ya, Mbak Desi namanya. Atau mau mengampu mau mengampu akhwat satu mau? Oh, kalau boleh nggak apa-apa, Pak. Itu angkatan saya juga soalnya. Pak, 18. Terus baik, nanti dipindahkan ke beberapa mualim yang belum mendapatkan siswanya mungkin. Karena ini baru kita collecting dulu ya, baru kita collecting karena ada mahasiswa yang belum pada ikut PTA. Nah, ini kita asesmen dulu, dia ada di level berapa, nanti akan kita distribusikan kepada para mualim yang belum mendapatkan jatah taklim. Dan juga tetap mohon bersabar tetap di grup GC-nya mualim, karena nanti masih juga menunggu yang 2017-2018 perlu mualim juga. Mungkin itu saja Pak Sajali. Mbak Iza, terlalu larut, sudah 2 jam ini, kasihan di depan komputer. Siap. Nanti kita sambung ambil koordinasi di grup WA dan di GC juga. Ya, monggo. Saya kembalikan kepada Mbak Ayu, nggih. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arief tadi yang sudah menjelaskan dengan lengkap sekali gitu ya terkait dengan teknis pengisian dokumen administrasi taklim. Mungkin untuk Bapak Ibu dan adik-adik mualim angkatan 2019 dan 2020 mungkin kalau masih ada pertanyaan atau masih ada sesuatu hal yang mungkin masih belum kurang dipahami gitu, nanti mungkin bisa menghubungi kami atau nanti juga bisa lewat GISI ya. Saya kira sudah difasilitasi terkait dengan GISI Mualim 2020, GISI Mualim 2019, dan juga GISI terkait jadi juga WA angkatan Mualim 2020 dan WA Mualim 2019. Dan mungkin bisa disampaikan di situ. Saya kira lebih kalau kita melalui WG atau GISI ya yang memang itu semua ada anggota Mualim, karena nanti bisa jadi nggak cuman Bapak Ibu saja yang bertanya, tetapi juga mungkin ada yang juga belum memahami terkait hal itu sehingga tidak perlu kemudian informasi itu kami share satu-satu gitu. Jadi biar langsung sekalian jelas. Seperti itu mungkin ya untuk komunikasi kita bisa memanfaatkan melalui GISI dan WAG seperti itu. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan dari Mas Azali atau Mas Alan atau Bapak Ibu yang lain, monggo. Cukup. Saya permisi Mbak Ayu. Nggih, monggo Bu Desi. Nggih. Ini buat teman-teman semuanya, mualimah. Permisi pamit ya. Bukan, ngomongin aja minta nomor rekening ya, karena ini kan dalam rangka online, jadi nggak bisa ambil HR langsung ke fakultas. Jadi untuk kayak ini rapat malam ini nanti ada transportnya, HR-nya, saya minta nomor rekeningnya, namanya sesuai dengan nama yang ada dalam buku tabungan. Karena kalau beda titik, beda saudara, nggak akan nyampe. Terus nggak usah dikasih tanda strip. Jadi urutannya nama, nama bank, terus nomor rekening. Gitu aja. Makasih. Assalamualaikum. Berarti ini ya Mbak Desi, mohon pada para mualim yang hadir menuliskan nama ya untuk absen malam ini. Atau Mbak Desi sudah? Udah tak screenshot. Terus tapi sudah, nanti ya? aja udah ada yang keluar. Terus gini. Oh sudah ya? Nanti di grup WAG aja. Oh baik. Nanti Mbak Desi yang mengkoordinir ya, yang kehadirannya. Ya, terima kasih. Ini mau saya share buku anunya ya, di buku panduan taklimnya di GC ya. Cukup Mbak Ayu mungkin. Oh nggih. Terima kasih tadi Bu Desi sudah mengingatkan kami malah saya malah lupa gitu ya tadi tidak terpikirkan itu karena fokus di teknis administrasi ini. Saya kira untuk malam ini cukup nih Bapak Ibu dan adik-adik mualim angkatan 2019. Mungkin seperti yang sudah tadi disampaikan, tanyakan bisa disampaikan
dari tim akan mencoba yang dihadapi Bapak Ibu dan adik-adik mu'alim semuanya. Mari kita tutup rapat koordinasi malam ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya tutup. Maaf, saya lupa. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Mas dan Mbak. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sering-sering koordinasi saja ya. Kalau ada problem, biar persoalan bisa diselesaikan sedini mungkin. Jika ada masalah. Baik, siap Pak.